Ya, Bapak dan Ibu yang terhormat, kemudian kepada Pak Asep sebagai instruktur. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bersama-sama oleh Allah telah diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir bersama-sama di sini dalam rangka pelatihan virtual koordinator training gelombang ke-6 untuk kelompok 8 grup 4. Pada hari ini kami akan membahas tentang cara penanganan anak ADHD. Mari kita buka bersama-sama acara meeting kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kali ini dan kedepannya memberikan manfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini saya sebagai host Neneng Irmawati dari SMP Negeri 3 Bale Endah, kemudian Bu Epi Sophia sebagai moderator dari SD Negeri Dana Bakti Bojong Soang, dan yang berkesempatan menjadi presenter kali ini adalah Ibu Puput Ros Handayani. Beliau akan membahas tentang cara-cara penanganan anak ADHD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mengefektifkan waktu, saya serahkan kepada Bu Epi Sophia sebagai moderator untuk mengatur jalannya acara ini. Silakan Bu Epi. Ya, terima kasih Bu Neneng atas paparannya dan pembukaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tugas terakhir sebetulnya untuk kelompok kami memaparkan materi virtual ya. Ada beberapa materi lagi sih teman berikutnya. Cuman hari ini kita tuntas ya insya Allah gitu. Alhamdulillah kepada Bapak instruktur sudah hadir, beserta guru-guru hebat yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Ya, nama saya Evi Sophia sebagai moderator. Saya mengajar di SD Dana Bakti, kata Bu Neneng tadi. Bu Neneng sebagai host, pemapar hari ini adalah Bu Puput. Bu Puput ini mengajar di SLB BCD Putra Mandiri. Beliau ini dulu asal sekolah dasarnya dari Bandung, SMP juga di Bandung, SMA-nya juga di Bandung, dan sekolah melanjutkan kuliahnya di pendidikan luar biasa di UPIA, Fakultas Ilmu Pendidikan. Mempunyai pengalaman mengajarnya di TK 9 Mutiara waktu tahun 2007, di SD Mutiara Bunda pada tahun 2008, di SD Tunas Unggul pada tahun 2011, SLB BCD Putra Mandiri dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Paling lama di SLB Mandiri ya, Bu Put ya. Ya. Untuk lebih jelasnya penanganan anak ADHD ini Bu Put yang akan memaparkannya. Silakan Bu Put, waktu dan saya persilahkan. Ya, mangga Bu Evi nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita dirahmati Allah sehat dan dapat mengikuti kegiatan kita walaupun di rumah. Ibu, alhamdulillah. Walaupun di rumah tetap semangat ya Pak ya. Bapak Ibu guru hebat tetap semangat untuk mengikuti pelatihan ini. Saat ini hari ini tanggal Rabu tanggal 22 bulan April 2020, saya akan memaparkan tentang cara penanganan anak ADHD. Saya Puput Ros Handayani akan memaparkan cara penanganan anak ADHD dari kelompok PCT Jabar 6 batch 06084 kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa sih ADHD? Di antara ibu pasti sudah ada yang tahu apa itu ADHD. Tapi untuk lebih jelasnya saya akan memaparkannya untuk ibu-ibu agar pengetahuan dan pengayaannya lebih
lebih maksimal lagi, walaupun sudah tahu ataupun pernah dengar, kita di sini sharing Bapak Ibu agar pemahaman kita lebih terasah lagi tentang anak ADHD. ADHD atau diperpanjang dalam bahasa Inggris yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau yang terjemahannya adalah attention, perhatian yang sangat kurang dan disertai dengan hiperaktif, anak hiperaktif. Ya, hiperaktif. Jadi ADHD itu yaitu suatu kondisi. Bu Put, suaranya Halo Bu Puput. hilang. Ya. Yaitu suatu kondisi di mana individu memiliki kesulitan untuk memfokuskan diri pada sesuatu. Terkadang ada kasus yang disertai dengan hiperaktif, impulsif, atau susah diam. Jadi anak ADHD itu kondisinya kesulitan memfokuskan diri sendiri pada sesuatu. Terkadang pada kasus yang disertai hiperaktif. Jadi kurang fokus pada sesuatu. Misalkan dalam mengerjakan tugas, dia kalau anak normal mengerjakan tugas 15 menit, fokus dalam 15 menit, dia dalam mengerjakan tugas fokusnya hanya 3 atau sampai 5 menit. Malah ada kasus fokusnya hanya konsentrasi dalam mengerjakan tugasnya hanya 1 menit. Atau malah cuma per 15 atau 30 detik. Dan untuk selanjutnya saya sharing tentang gejala ADHD pada anak. Gejalanya ADHD pada anak itu anak selalu bergerak aktif. Jadi aktifnya nggak seperti anak normal gitu. Kalau anak normal kan aktifnya lari ke sana ke sini gitu, beraturan. Kalau anak ADHD tidak beraturan, malah ada lari jadi kalau ada anak ADHD dia harus dijauhkan dari benda-benda yang tajam seperti pisau, kaca. Takutnya kalau saat bergerak aktif dia terkena pisau atau benda-benda yang membahayakan untuk dia. Jadi bergeraknya aktif, tidak seperti anak normal lainnya aktif tapi aktifnya tidak terorganisir seperti itu. Berkesulitan untuk bermain tenang karena rentang fokusnya hanya per sekian menit dan sekian detik. Anak jadi berkesulitan untuk bermain dan tenang, Bapak Ibu. Konsentrasinya pun mudah teralih. Misalkan orang lain mengerjakan ini, anak lain mengerjakan ini, dia mulai fokus matanya melihat ke sana ke sini, gak konsentrasi. Mengerti Bapak Ibu tentang gejalanya mulai sini? Sudah mengerti? Ya, kita lanjutkan ya. Dia tidak mampu menyelesaikan tuntas. Bubut. Ya. Bubut. Ya. Apa Bu? Tadi agak luplep suaranya, nanti bisa diulang lagi sedikit ya, yang tadi kurang jelas. Oh iya. Jadi suaranya agak luplep, jadi nanti minta diperjelas lagi gitu. Sekarang ya. Iya. Sok mangga lajengkeun. Ya. Berkesulitan bermain dan tenang, konsentrasinya mudah teralih, tidak mampu menyelesaikan tugas dengan tuntas. Jadi kalau anak normal bisa menyelesaikan tugas dalam 30 menit, dia memerlukan tugas dalam beberapa jam atau terus kadang-kadang dia tidak mampu karena konsentrasinya mudah teralihkan, jadi menyelesaikan tugasnya tidak bisa tuntas. Penyebab anak ADHD belum diketahui dengan pasti, akan tetapi ini dipengaruhi oleh faktor genetik. Misalkan ayah ibunya mengidap ADHD, jadi bisa diturunkan,
bisa juga karena ridho ilahi, tidak gitu. Terus saat ibu mengandung, ibunya merokok dan meminum minuman keras atau beralkohol. Bisa juga saat anak lahir prematur atau ADHD atau karena anak pada gangguan sarafnya ada yang terganggu, gangguan otak di dalam saraf anak itu ada yang terganggu. Bergenetik. Bagaimana cara penanganan anak ADHD? Saya jelaskan ya. Dalam penanganan anak ADHD, makanan yang harus diberikan harus makanan yang bernutrisi tinggi. Contohnya ikan, telur, ayam. Pokoknya makanan 4 sehat, 5 sempurna. Kalau anak ADHD ada makanan dipantang nggak? Atau ada makanan yang tidak boleh dimakan anak ADHD? Ada. Makanan yang dipantang anak ADHD adalah makanan yang manis, yang boleh dikasih tapi porsinya jangan terlalu banyak karena itu gula bisa membuat anak aktif. Dan yang kedua, makanan yang mengandung zat pengawet seperti mie instan, mie goreng, dan mie lainnya yang berpengawet, dan minuman berkarbonisasi, coklat membuat anak aktif. Makanan yang membuat aktif coklat. Anak ADHD harus merencanakan hari anak dengan aktivitas yang bermutu. Anak yang ADHD karena aktif, hiperaktif, jadi dia harus beraktivitas seperti olahraga, sepak bola, badminton, olahraga lainnya yang menguras keringat lah, agar anak itu karena hiperaktif ada olahraga untuk menghilangkan hiperaktifnya gitu. Jadi terstruktur aktivitasnya bermutu gitu. Atau bisa latihan berkonsentrasi, bermain puzzle, bermain kayak Bu kemarin yang dipaparkan tentang board game, itu latihan berkonsentrasi bisa diterapkan untuk anak ADHD. Anak ADHD pun kadang-kadang karena aktivitasnya tidak beraturan, jadi kita sebagai orang tua atau sebagai tutor harus anak ADHD harus banyak istirahat, menyimbangkan aktivitas anak. Jangan waktu istirahatnya banyak, tapi aktivitas anaknya sedikit. Jadi harus seimbang antara waktu istirahat dan waktu aktivitas fisik anak. Jadi kalau udah jam 8 waktunya tidur, tidak bermain-main lagi gitu. Anak ADHD pun dalam pemberian instruksinya harus jelas. Saat anak diminta untuk melakukan sesuatu, anak ADHD harus instruksi yang jelas, tidak seperti kita. Harus jelas. Adek bawa baju itu. Jadi harus jelas, jangan terlalu panjang, jelas dan singkat dan padat gitu. Ambil buku itu, ambil baju itu. Jangan tidak boleh seperti itu. Melakukan karena anak ADHD tidak bisa diam, kita harus melakukan kegiatan yoga agar anak rileks, otaknya tidak
kalau kita mah apa ya stres gitu ya atau mumet gitu ya, jadi melakukan meditasi gitu agar rileks otaknya. Ini bisa anak melakukan yoga gitu. Seperti yang tadi saya bilang, anak ADHD harus dijauhkan dari benda-benda yang mudah pecah dari jangkauan anak. Jadi kalau punya guci atau punya gelas yang dari kaca harus dijauhkan ya, karena anak ADHD itu gerakannya tidak beraturan seperti anak normal. Jadi harus kita sebagai orang tuanya atau kita sebagai tutornya harus menjauhkan dari benda-benda tajam dan berbahaya dari jangkauan dia. Kalau misalkan gimana sih cara penanganan anak-anak ADHD, kita bisa berkonsultasi biar sharing gitu ke guru atau ke dokter anak atau ke pakar-pakar yang menangani ADHD supaya perkembangan anak ADHD-nya berkembang dengan optimal. Anak ADHD pun ada yang sukses ya, seperti bapak ada pun sepertinya dia sukses bisa berkonsentrasi menyelesaikan tugasnya karena sejak anak berkonsultasi dengan pakar, dengan dokter, dan makanannya dijauhkan dari makanan yang bersifat yang menimbulkan ADHD-nya muncul, jadi bisa berkurang tingkat ADHD-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita tutup, saya akan memperlihatkan contoh penanganan anak ADHD. Berhitung ya. Tas dulu. Dua tangan. Sip, dua tangan. Sip. Ambil ada satu, gambarnya ambil Bapak Ibu? kancinya satu. Satu dulu. Ambil lagi. Terus. Ada bukut? Ada. Ambil. Ada. Jelas. Ambil. Lihat di sini. Ambil. Jadi ini latihan konsentrasi dalam menghitung benda. Terus. Nah, bagus. Ambil satu. Nah, ambil lagi satu. Ambil lagi satu. Gelas. Ya, bisa diperlihat ada ADHD. Ada kamera langsung tengok. Karena konsentrasi kurang teralih. Jadi kita sebagai tutornya harus mengarahkan dia untuk berkonsentrasi kembali dalam berhitung. Terus 6 7 8 10. Pintar tos dulu. Sekarang pindahkan kelereng. Satu. Ambil satu kelereng, diam tangannya. Terus terus lihat di sini terus pindahkan terus ambil lagi satu ambil terus satu lagi satu lagi satu lagi 8 9 10 dulu. Oke, selesai. Ya, berhitung ya. Ulangi lagi ya. Tas dulu. Dua tangan. Sip, dua tangan. Sip. Ambil kancinya satu. Satu dulu.
Ambil lagi. Terus. Ya, saya mau sharing ini salah satu ilmuwan terhebat sepanjang masa ini. Lihat di sini, ambil di. Siapa yang nggak? Terus. Latihanku. Terus lagi satu. Gelap. Ambil lagi satu, lihat di sini. Lihat. Ambil lagi satu. Gelap. Terus ambil lagi 9. Terus 10. Coba berhitung lagi, betul. Apa ini? Berapa? Terus 6, 7, 8, 10. Pintar tos dulu. Sekarang pindahkan kelereng. Satu-satu. Ambil satu kelereng, diam tangannya. Terus Lihat matanya, Bu, kemana konsentrasinya. Cuma bersekian menit. Silakan. Terus ambil lagi. Satu. 5. Terus satu lagi. Satu lagi. 6. Satu lagi. 8, 9, 10. Dulu. Oke, selesai. Ya. Yang satu lagi videonya. Ini video anak yang tadi kan sudah bisa diam, anaknya jadi tinggal latihan fokus. Kalau ini anaknya masih belum bisa diam, masih berlari-lari, jadi harus disimpan di meja seperti ini, di pojok di pojok dinding. Nah, kali ini Jojo latihan untuk duduk tenang di kursi. Pertama-tama, gunakan kursi yang memang nyaman bagi anak. Usahakan anak memang berhadapan dengan kita, tidak di pangku tapi berhadapan. Caranya, kita jepit menggunakan paha kita. Untuk membuat anak nyaman, gunakan aktivitas yang memang dia sukai, atau cuma aktivitas sederhana yang memang tanpa tugas dahulu, supaya dia bisa melupakan bagaimana aktivitas duduk tenang itu. Seperti itu. Ini anaknya lagi tidak terlalu bersahabat karena pingin lari-lari, hiperaktif. Jadi kita harus dijepit tangan. Belajar mengucapkan huruf A. Nih, lepasin ini. Karena ini ADHD-nya kayaknya disertai dengan gangguan. Nah, ketika sudah mulai tenang, bicara. sudah mulai sekitar 5 atau 4 menit, anak sudah mulai tenang, mulai kita berikan aktivitas atau tugas yang sederhana dulu. Tenang, ya, Bu, bisa dimulai dengan aktivitas yang memang dia bisa, atau yang memang setengah baru bisa. Tapi jangan memberikan aktivitas yang memang benar-benar baru atau belum pernah aktivitas anak lakukan. Seperti contoh di atas, Jojo melepas keping bulat-bulat donat. Pegangan yang bisa kita lakukan ada 2 pegangan. Kita bisa memegang di telapak tangan atau di siku, di bagian siku. Kalau kita memegang di bagian siku, berarti anak sudah bisa melakukan pegangan aktivitas dengan kuat atau tidak dilepas lagi, tidak dilempar seperti itu. Tapi jika kita melakukan pegangan pada telapak tangan, berarti kita masih melakukan bantuan maksimal kepada anak.
Nah, jika sudah berhasil atau sudah selesai tugas itu, jangan lupa berikan reward, tepuk tangan, tos, atau kata-kata yang baik untuk anak. Tos dulu. Terima kasih. Misalkan Raka hebat, bisa diucapkan setelah anak mengerjakan sesuatu puzzle atau permainan. Oke, kali ini kita masuk dalam aktivitas inti, yaitu latihan kontak mata. Nah, media yang kita lakukan bisa bermacam-macam. Kali ini seperti media di atas memasak bentuk lingkaran. Untuk latihan kontak mata, usahakan setiap instruksi ambil, pasang, posisi anak mengambil benda tersebut kita acak. Ada di kiri, kanan, atas, bawah, samping. Supaya kontak mata memang berjalan pada saat aktivitas tersebut. Dan juga usahakan pada saat anak mengambil, usahakan memang benar-benar melihat benda tersebut agar target aktivitas kita tercapai. Oke, yang paling penting jangan pernah dilupakan adalah setiap kali selesai aktivitas berikan reward atau hadiah, baik berupa tepuk tangan, kata-kata semangat, atau kata-kata positif lainnya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sudah mendengarkan paparan saya tentang anak ADHD, Attention Deficit Disorder, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Semoga paparan saya ini dapat bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Assalamualaikum. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga saya serahkan tugas ini kepada Bu Neneng Irmawati sebagai moderator. Mangga Bu Neneng. Bu Neng. Bu Neneng. Bu Neneng. Assalamualaikum. Bu Neng. Ya, ada Bu Puput? Atos. Bu Puput udah? Atos Bu Neng. Kumaha Bu Neng ngartos atos. Ada yang Di moderatornya Bu Evi. Bu Neneng mah hostna, ayo hilapnya. Abdi Bu Puput. Moderator. Nah, ya. Terlalu ini Bu, terlalu fokus Bu Puputnya. Iya, Ibu presensinya sudah ada Bu. Ya. Alhamdulillah. Presensinya sudah ada, silahkan diisi ya oleh. Ya. Terima kasih kepada Bu Puput yang sudah memaparkan tentang penanganan anak ADHD. Ya, mudah-mudahan ini tidak hanya untuk Bu Puput saja ya, tapi bermanfaat untuk semua gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puput, kedengaran? Ya. Suara saya? Ya. Enggak, Puput saya yang ininya. Ya. Ya, kedengaran. Loud and clear. Ya. Terima kasih kepada Bu Puput yang sudah memberikan pemaparan hari ini. Mudah-mudahan materi yang Bu Puput sampaikan tentang penanganan anak ADHD bukan bermanfaat untuk Bu Puput, tapi bermanfaat untuk kita semua ya. Barangkali ada saudara atau tetangga kita yang mengalaminya, jadi kita bisa ini ya. Ya. Bu Puput ada yang bertanya nih. Ya. Ada yang bertanya nih. Di sekolah Pak Abayi ada satu orang yang hiper.
kegiatan pembelajaran mesti dipisahkan. Dipisahkan nggak kegiatan pembelajarannya katanya. Soalnya suka terleng-terlengan sana-sana sini ngeganggu yang lain katanya. Kegiatan meski Mana itu? ya harus dipisahkan, misalkan di pinggir ibu guru atau bapak guru, di pinggir mejanya aja di sebelah-sebelah. Kalau udah tidak mengganggu, Mana Puput? ya bisa Ya. di sebelah gitu, bisa di sebelah-sebelah, jadi nggak mengganggu anak yang lain. Di pinggir kita aja, di pinggir kita. Suaranya kurang ini Puput. Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Ya, jadi Suaranya kurang dipisah jelas. aja di pinggir kita gitu. Di pinggir. Kurang kena kurang jelas. Di pinggir. Ya. Udah? Agak ini lup-lup. Ya. Di pinggir gitu. Udah? Suaranya kurang jelas. Jadi di pinggir gitu Bu Neng. Di pinggir kita, jangan disatuin sama anak yang lain, nanti anak lain ikut ganggu anak yang lain. Jadi di sebelah kita kok Bu Neng. Kalau di SD, kalau di SLB harus kayak yang tadi penanganannya harus face to face. Oke. Iya. Iya. Kalau di SD kan 25 ya, kalau anak saya tuh 25. Kalau face to face nanti gurunya yang gitu ya. nggak urus nanti. Paling kalau anaknya hyperaktifnya nggak terlalu kayak tadi ya, harus didempet gitu sama paha kita. Paling di pinggir ibu gurunya, guru atau bapak guru. Kalau anaknya lebih hyperaktif kayak yang tadi, lebih baik berkonsultasi ke orang tuanya, psikolog, ortopedagog. Bagaimana penanganannya anaknya, apa harus di SLB, homeschooling, atau di SD normal. Ya. Ya, cukup Pak Ayi, itu paparan dari Ibu Puput. Benar-benar puas ya. Puput, boleh nanya nggak? Ya. Puput? Ya. Kalau itu untuk anak ADHD itu ada tingkatannya nggak sih? Misalkan yang parah dipisah, yang hanya sekedarnya tingkatan rendah tidak usah disatukan dengan yang biasa, atau semuanya ADHD itu ciri-cirinya hampir sama atau gimana? ADHD itu emang ada tingkatnya, kayak anak C kan ada tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunagrahita berat. Anak ADHD juga ada yang ringan. Seperti yang tadi kan, yang video pertama, anak ADHD-nya itu ringan, bisa duduk diam. Fokusnya 5 menit antara 3 menit. Kalau yang sedang fokusnya hanya paling 5 menit atau 3. Kalau yang pertama itu fokusnya ya 5 menit atau 5 menit, artinya antara 5 menit 10 menit. Kalau yang sedang tuh 5 menitan. Kalau yang berat tuh fokusnya malah hanya 1 detik, dia langsung lari, nggak mau kontak mata, kontak fisik dengan lawan gurunya gitu, lawan bicaranya atau gurunya. Kalau kita juga jadi physical distancing jadinya ya. Tidak boleh kontak. Ya, barangkali ada yang lain.
Yang mau bertanya sama Bu Puput, silakan. Lisensinya boleh diisi, silakan. Pak Ayi mau bertanya? Bertanya lagi, Pak I nanti dapat door prize karena pengunjung pertama. Ya, Saya juga halo, pernah- Assalamualaikum. Saya bertanya ya Bu Puput ya. Saya juga pernah nih mengalami di Ya, sekolah. ya, Pengunjung Halo. pertama Pak I dapat buku. izin bertanya. Itu, Alhamdulillah, terima kasih. Ini jadi saya teh mau curhat saja, Bu ya. Ya. Kalau di Ya. kelas teh kan ada satu orang yang memang demikian ya. Kalau saya mengajar teh ke sana ke sini, kalau didempet yang lain tidak kebagian, jadi ya, mesti konsentrasi gimana? buyar ya Pak ya? Ya, ya. Iya, yang satu jadi ngurus yang satu, yang sementara yang lain jadi tidak kebagian belajar gitu. Tapi memang Iya, iya. anak demikian ya gitu Bu. Jadi nggak Iya. bisa diam di bangku, kadang-kadang naik bangku, kadang-kadang ada anak temennya teke gitu. Jadi sok sedih aja sakapul. Gimana itu Bu cara ininya? Ya, terima kasih. Ya. Nuhun bukuna. Ya, sami-sami Pak. Jadi mungkin ya kita untuk di dempet susah ya untuk konsentrasi ke sana kemarinya ya Pak ya. Paling dikasih permainan atau mainan seperti kayak Bu Neng ya, permainan board game bisa untuk melatih konsentrasi dia. Jadi dia bisa konsentrasi ke situ, atau permainan yang dia suka, atau agar duduk diam gitu. Permainan kita kalau kita kayaknya penanganan anak ini harus lebih lanjut gitu ya. Kalau ingin di sekolah sekolah normal, bisa anaknya dikonsultasikan ke ibu bapaknya, Pak, kalau bisa anak ini diterapi di luar agar tingkat ADHD-nya, konsentrasinya bisa berkurang dan bisa mengikuti sekolah normal gitu. Kalau ibunya menyanggupi, ya nggak bisa gitu, bisa konsultasi atau terapi di tempat terapi gitu, Pak, terapi anak ADHD seperti yang ada di pada suka di Suryakanti. Ya. Itu penanganan anak ADHD dan anak berkebutuhan khusus. Tuh, Pak. Jalan suka SLB Suryakanti itu tempat terapi lumayan terkenal ya, bisa Bapak Pai bisa konsultasi dengan orang tuanya gitu Pak. Sekian dari saya. Gimana Pai? Ya. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Lujeng dongkap Pak Ibu. Bu instruktur Bu Siti, tapi keluar deui sih karena Ibu. Deui. Ayo lebet gitu Ibu. Tadi mah ya Ibu. Ya wilujeng dongkap Pak Ibu instruktur Bu Siti. Kali ada yang mau bertanya lagi? Mangga. Bu Nenek kata tadi bertanya. Bu Neneng, mau bertanya katanya Bu Neng? Tadi Neng? Iya, boleh lah. Ya, saya tuh dulu pernah mengalami Bu Puput. Anak SMP ya, kelas 9 itu memiliki kebutuhan khusus. Dia itu kalau masuk kelas, Bu, kalau masuk dari gerbang sekolah itu selalu menutup telinganya gitu. Terus lari-lari masuk ke kelas tuh lari-lari. Ditanya sama teman-teman juga dia nggak memperdulikan gitu. Terus di kelas dia seperti punya dunianya sendiri gitu. Jadi memang awalnya guru-guru juga berkeluh kesah ya dengan kondisi seperti itu. Jadi gimana nih cara mengikuti pelajarannya gitu. Tapi waktu saya ngajar di kelas 9, kan ngajar IPS ya, dia memang harus
apa ya, dia memang anaknya tidak nakal Bu, diem gitu, kayak yang bengong gitu, laksana lah, memperhatikan. Tapi pas waktu ulangan IPS, pernah dia satu kali dia ulangan IPS, nilainya itu paling besar Bu, orang lain, anak-anak teman-teman yang lain 5, 4 gitu. Dia 6 gitu. Nah itu sebenarnya gimana Bu? Apa kira-kira itu diagnosisnya gitu? Anak ADHD. Ada juga anak ADHD yang jenius, Bu. Perilakunya seperti itu ya, hiperaktif ke sana ke sini. Tapi tingkat IQ-nya tinggi, Bu. Ada. Jadi mungkin anak ADHD untuk perilakunya bisa diterapi juga, Bu. Terapi seperti tidak kalau dia menutup telinga sama kita dilepasin, tidak boleh menutup telinga. Ada apa? Ada suara keras atau ada apa? Jadi tidak boleh menutup telinga kalau tidak ada apa, kalau ada suara keras boleh menutup telinga. Ini juga perilaku juga harus diterapi juga ke tempat terapi, Ibu. Anak ADHD, contoh anak ADHD yang mempunyai IQ tinggi seperti Albert Einstein. Ibu apa? Bu Neneng? Albert Einstein? Dia memiliki ADHD juga. Tapi dia ADHD-nya hyperfokus. Ya betul. Ya. Dia kan mantan orang lain, Bu. Albert Einstein tuh itu hyperfokus, jadi fokusnya terlalu berlebihan. Kucing tinggi ya? Terhadap benda. Kucing tinggi. Ya. Albert Einstein punya IQ yang tinggi. Ada lagi yang bertanya? Urusan dengan siswa lain atau Bepi tolong bagi dibacakan. Ya. Bepi. Ya. Punten, bagaimana? Put. Ya. Bu Put. Ya, pertanyaannya apa, Bu? Ya, ada pertanyaan lagi dari, ya, bacakan ya. Bagaimana cara memperlakukan anak ADHD? Ya. Bagaimana cara memperlakukan anak ADHD? Atau apakah perlu dicampur dengan siswa lain atau dipisahkan? Karena mungkin anak ADHD itu perlu juga bersosialisasi dengan teman-temannya. Itu pertanyaan dari Pak Instruktur, Pak Asep. Enggak. Anak ADHD cara memperlakukan anak ADHD bagaimana? Hanya dicampurkan atau dipisahkan? Kalau di Mutiara Bunda kan sekolah inklusi. Saya waktu itu pernah jadi orto di situ selama 3 tahun. Jadi ortopedagog atau jadi sebagai instrukturnya di situ untuk penanganan anak penanganan anak berkebutuhan khusus. Jadi ada waktunya dia belajar bareng dengan anak normal lainnya, dan ada waktunya misalkan setengah jam setiap hari dia belajar di luar tidak bersama teman-temannya. Di Mutiara Bunda itu anaknya kalau anaknya ringan pendampingnya 2 anak, pendamping 1. Kalau anaknya hyper pendampingnya 1.
Jadi satu-satu. Jadi sesi dengan temannya ada, terus belajar dengan tutornya ada. Jadi ada yang mengawasi tutornya. Itu Pak Asep. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah bertanya. Ya, Bu Put, karena waktunya sudah habis, tolong ditarik kesimpulannya dulu untuk hari ini. Penanganan anak ADHD harus seperti apa? Kesimpulannya. Ya. Waktunya sudah. Kesimpulannya, anak ADHD itu anak yang spesial ya Bu. Kita harus memperlakukan dia dengan baik, seperti tidak mengasingkan dia, tidak mengisosialisasi dia, karena kan dia juga ciptaan Allah ya. Jadi kalau misalkan dia berbuat sebenarnya bukan keinginan dia, itu karena dia karena sarafnya atau yang perilakunya yang sudah lahiriah dari Allah gitu. Ya udah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Puput yang sudah memaparkan tentang penanganan anak ADHD. Waktunya sudah cukup mepet ya ke jam 3. Ya, saya tutup aja. Mangga Bu Neneng, silakan untuk menutup acara hari ini. Neneng, enggak. Ya, terima kasih kepada Bu Epi sebagai moderator yang sudah memandu acara dengan sangat baik. Juga kepada Bu Puput yang sudah memaparkan. Hari ini kita mendapatkan ilmu baru ya tentang bagaimana penanganan anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Demikianlah mungkin pemaparan kami tentang cara penanganan anak ADHD. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari bersama-sama untuk menutup acara ini kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.